Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta rekan-rekan kita pelajaran Kota Batu. Kali ini saya rekan Real selaku anggota dari PNU Kota Batu bersama dengan salah satu narasumber yang pasti fresh juga, yang nanti akan menyampaikan banyak hal terkait motivasi dan juga inspirasi agar nantinya kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, di samping saya ada Mas Rifan. Nanti nih panggilan akrabnya gitu. Ya, Rifan, Mas Rifan boleh. Atau panggilan gaulnya ada, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, karena bukan anak gaul. Oh, dan karena kalau menjadi kita lihat bapak. dari face-nya juga sangat modern sekali, Mas. Lihat dari atas bawah, kalau nggak punya nama gaul itu kalau kurang cakep gitu. Sudah bapak. Oh, ternyata punya sudah anak saya. Pak. Nggih. Mas Rifan ini sepengetahuan saya nih, Mas. Nanti bisa diklarifikasi kalau saya salah. Beliau adalah pebisnis. Kalau saya lihat di jejaring sosial, Instagram beliau juga, YouTube serta TikTok beliau juga aktif menjadi salah satu konten kreator yang bergerak di dunia bisnis. Saya lihat juga di Instagram jenengan, yang saya tertarik itu jangan sudah surfing ke berbagai negara, nggih. Kanada juga ke Ka'bah. Tiket promo itu. Oh, tiket promo. Tapi itu menjadi salah satu impian saya, Mas. Bisa seperti itu. Amin. Semoga nanti bareng-bareng aja ke sana ya. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mas, saya ingin tahu sih gimana sih kalau bisa kita survive ke berbagai negara. Oh, kalau itu ya emang tujuan saya dari dulu. Pengen keliling dunia, pengen ya mendapatkan pengalaman dari negara-negara lain ya gitu ya. Ya caranya gimana ya? Kita harus banyak uang kan pertama, karena nggak butuh, nggak bisa kita ya uang terbatas kita habiskan untuk ke luar negeri itu ya pemborosan namanya. Kecuali kita punya usaha menjadi entrepreneur gitu kan. Ya insya Allah ya bisa lah untuk cash flow kita biar aman gitu, nggak menghabiskan ya banyak dana karena kita pakai sekian persen aja. Kayak gitu ya. Itu mungkin alasan jenengan membentuk ya atau menciptakan yang namanya usaha. Ya, salah satu motivasi saya untuk ya supaya cita-cita kayak keliling dunia, cita-cita bantu orang, cita-cita kayak ya membahagiakan orang tua kan juga perlu effort lebih. Ya itu ya tujuan saya menjadi entrepreneur. Kalau boleh tahu sekarang lagi disebutkan usaha apa, Mas? Kalau sekarang saya lebih sering ya usaha makanan. Ya, sebelumnya ada beberapa usaha kayak konveksi, terus pernah ya semacam konsultan segala macam ada. Ya cash flow-nya ya nggak revenue stream kalau saya sebutnya seperti sumber pendapatan itu nggak cuma dari itu aja kan ya. Seperti kayak ya Google AdSense juga termasuk ada dari situ. Terus dari usaha-usaha lain seperti invest di saham, terus di kripto segala macam itu juga tetap ada. Kalau kita mengandalkan satu sumber, saya pernah menghadapi dulu kesulitan waktu itu COVID ya 2020. Nah itu kan juga masa-masa suram saya karena usaha saya waktu itu cuma satu, itu ya konveksi itu. Waktu konveksi itu tutup dan karyawan saya ada sekian banyak. Ya, sekitar 30 orang. Akhirnya kan repot sekali karena nggak punya dana, nggak ada penjualan, nggak ada perputaran uang. Akhirnya ya terpaksa tutup, jual alat-alat semua dan memberi pesangon ke karyawan-karyawannya. Akhirnya saya ya menciptakan usaha baru dan beberapa sumber pendapatan lainnya, revenue stream itu. Itu pelajaran yang sangat berharga yang saya dapat waktu COVID itu. Waktu COVID. Jadi memang pada waktu itu juga banyak gitu. Jadi nggak hanya perseorangan, hampir semuanya merasakan itu, salah satu jenengan. Iya, termasuk. Tapi yang menjadi pembeda adalah bisa bangkit kembali. Nah, akhirnya itu pelajaran yang sangat berharga dari COVID itu. Kalau boleh tahu merek yang sekarang kue keringnya apa, Mas? Saya sekarang mereknya Tufero. Nah, merek Tufero itu bisa ditemukan di Shopee, Tokped, TikTok. Paling kenceng di TikTok. Alhamdulillah kemarin penjualan karena mungkin lagi booming kan ya TikTok. Yang keempat ya dari toko oleh-oleh di Batu hampir semuanya ada hampir semua di toko oleh-oleh di Batu, di Malang juga ada.
Berarti jenengan sudah mulai bisnis ini sejak tahun berapa Mas? Kira-kira usianya juga usia berapa pada waktu itu? Kalau bisnis kayaknya seingat saya itu dari SMA. SMA. Gitu. Dari SMA itu saya buka bisnis jualan pulsa. Itu termasuk bisnis nggak sih? Gitu. Jualan pulsa kan cari uang sendiri karena ya keluarga saya termasuk keluarga yang kurang mampu dulu. Akhirnya bagaimana bisa untuk membayar sekolah, untuk ya nyelengi untuk kuliah. Nah, karena kan juga ada niat atau ada cita-cita kuliah dulu. Akhirnya saya usaha itu jualan pulsa, menjadi agen pulsa gitu, menyetorin kayak counter gitu. Saya storin, nanti saya ajak kerjasama, ambil pulsa dari saya, dapat komisi berapa itu. Itu alhamdulillah juga mendapatkan profit juga. Termasuk dari Google AdSense dulu, zaman dulu bikin website atau bikin YouTube ya asal-asalan gitu. Tapi ya bisa monetasi dulu. Alhamdulillah juga bisa mendapatkan penghasilan. Terus akhirnya bisa untuk dana kuliah. Walaupun kuliah saya dapat beasiswa dulu, tapi ya tetap alhamdulillah bisa untuk membantu ya untuk bayar kos segala macam. Karena beasiswa itu kadang datangnya 6 bulan sekali dulu. Bidik misi kan saya. Ya bidik misi. Enak sekali tuh bidik misi dulu, gratis kuliah udah gratis. Terus dapat duit per bulan 800.000. Enak banget itu. Ya. Jadi dari SMA sudah mulai berbisnis? Dari SMA. Saya ingin tanya sih, dari berbagai hal bisnis yang telah jenengan lakukan mulai dari SMA, kok sekarang apakah memang mau fokus di kue kering atau mungkin ada inovasi lain mau buka bisnis yang lain? Kalau kue kering itu malah baru. Oh baru? Baru 3 tahun kayak, baru 3 tahun. Sejak COVID itu, awal COVID dulu sekitar Februari atau Maret itu, saya memprediksi, saya itu udah membaca-baca artikel, kayaknya COVID ini bakal lama, 5 tahun sampai bahkan lebih dari itu dulu. Usaha apa yang bisa aman untuk survive ini? Ya salah satunya kue kering yang bisa dikirim online, karena orang-orang itu kan nggak keluar rumahan, dia lebih sering belanja online. Dan terbukti itu penjualan saya waktu pertama kali buka di Shopee itu udah kenceng itu waktu COVID. Nah itu dari situ. Ya alhamdulillah ternyata ya benar dugaan saya. Nah, COVID itu ternyata bisa sampai berapa tahun kemarin? Dari 2020 ya? Iya, sampai 2022 akhir itu. Ya 2 tahun lah, lebih cepat karena mungkin teknologi vaksin sudah semakin canggih kan. Akhirnya ya 2 tahun aja. Padahal prediksi saya bisa 5 tahun itu. Saya ingin tahu lebih dalam sih Mas. Kan kalau kita ngomongkan masalah bisnis kan banyak. Nggak hanya di bidang makanan, ada juga style, ada juga mungkin peralatan-peralatan seperti itu. Nah, kenapa kok Mas Rifan ini mengambil bisnis di bidang makanan? Karena kan yang kita tahu bahwa makanan juga pertama cepat basi ya, susah juga karena banyak bahannya kan ya. Dan kalau kita ketahui bahwa kue kering biasanya kan di pasarnya juga banyak beraneka banyak persaingan ya. Cara strategi untuk menyebelahkan atau bisa lebih baik daripada pasar-pasar yang lain seperti apa? Ya, itu emang tantangannya di situ. Kan bisnis itu ada 2 macam kan ya, 2 macam kategori. Seperti saya sebutkan itu red flag dan maksudnya red ocean dan blue ocean. Red ocean itu di mana pesaingnya banyak, tapi marketnya juga banyak, pembelinya juga banyak. Sedangkan blue ocean itu pesaingnya dikit, tapi pembelinya juga sedikit atau lagi growing. Nah, saya milih di yang red ocean itu. Nah, red ocean itu marketnya banyak, tapi pembelinya juga banyak. Saya bertarung di situ. Dan target saya ya menjual sebanyak-banyaknya itu. Misalkan penyuka kue kering ini. Kue kering itu kan banyak macamnya kan ya. Nggak cuma satu, nggak cuma cookies atau apa. Banyak macamnya. Dan peminatnya juga banyak itu. Kalau saya mentarget lebih spesifik itu perempuan, terus usia 25 ke bawah sampai umur 11 tahun lah, generasi Z ya, generasi Z itu. Nah, lebih spesifik lagi ya menengah ke atas sedikit itulah anak mahasiswa gitu. Nah, kita harus emang mengetahui target market kita jelas.
Kalau nggak jelas, ambigu, gelambiar, kita bikin kue apa itu macam-macam, tapi kita nggak tahu marketnya untuk siapa, akhirnya ya nggak jelas produk itu jualnya ke siapa. Nah, yang pertama itu target market kan ya. Yang kedua ya caranya, kualitas produk itu ya harus bagus, kualitas produknya harus nomor satu. Kalau yang lain kan biasanya ya jual asal bikin gitu, bikin nastar, terus bahannya ini sesuai di YouTube itu. Kalau kita riset setiap hari, kita ada perkembangan resep, bagaimana rasanya bisa tetap enak, bahannya juga murah. Kita riset terus, kita sampai bikin namanya lab, kayak lab makanan gitu. Nah, tempatnya di sini. Itu kita 3 orang, emang khusus tugasnya untuk mencari atau memperbaiki resep. Jadi biar semakin hari juga barang yang kita promosikan juga semakin bagus gitu nih. Iya. Itu memang berlaku di semua bisnis Ki, untuk memilih pasar dalam artian belum. Saya kira seperti itu. Termasuk konveksi juga. Kan dulu saya pernah menjalani bisnis konveksi atau bikin kaos, bikin jaket gitu. Ya nomor satu, kita harus tahu target marketnya harus jelas. Kita jualnya untuk siapa. Yang kedua ya produk itu harus jelas dan bagus. Bagus bukan berarti bahannya harus mahal. Bagus itu berarti ya value-nya ada. Value-nya, kalau makanan value-nya ya misalkan produk saya value-nya ya makanan yang warna-warni, indah gitu kan. Seperti makaron kan kalau di foto kan bagus itu. Lihat saya di Instagram saya itu fotonya bagus-bagus, unik kan. Itu juga termasuk value. Kalau kita jualan tapi nggak punya value atau nggak tahu value-nya apa, ya akhirnya nggak jelas. Jadi malah nggak berprofit, nggak malah rugi kalau nggak jelas value-nya. Iya, selain itu ya kita buang-buang uang untuk membuat produk tapi nggak laku kan ya. Saya mau tanya, biasanya kalau di kita kan tingkatan pelajar nih Mas. Kalau sebatas pengalaman saya itu, teman-teman hari ini, pemuda pelajar hari ini kan kalau ditanya mau ngapain, kalau besar jadi apa, itu kan mungkin lebih ke arah konten kreator. Jadi konten kreator. Ya. Jadi kalau mau jadi entrepreneur itu kayak sedikit. Karena alasannya salah satunya adalah takut gagal, takut rugi, takut bangkrut. Mungkin kalau dari jenengan ada nggak sih cerita singkat ketika perjalanan proses membangun bisnis itu mengalami suatu kendala yang membuat jenengan itu mungkin katakanlah down atau terpuruk sehingga mampu bangkit kembali? Tentunya ada kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang kan, anak remaja misalkan generasi Z itu pengennya jadi apa itu? Jarang bilang jadi pengusaha, jadi dokter sekarang udah jarang. Jadi presiden itu udah jarang. Sekarang pengen jadi konten kreator gitu. Kelihatannya konten kreator itu duitnya banyak itu kalau dilihat kayak Atta Halilintar, terus siapa itu Deddy Corbuzier itu kan kelihatan kaya kan, duitnya banyak dari AdSense. Padahal ya belum tentu dan sulit sekali karena konten kreator itu ya lebih banyak tantangannya daripada pebisnis. Kalau bisnis kan kita ya menjalani sesuai passion. Kalau konten kreator, kalau kita nggak punya passion atau nggak punya materi yang menarik orang, itu ya percuma. Kita cuma bikin video dan capek saja. Kalau pebisnis itu, misalkan kita pengen menjadi pebisnis makanan misalnya, karena kita suka makanan atau kita suka menikmati makanan, suka masak, itu kan termasuk passion juga. Termasuk saya juga sebenarnya suka memasak. Itu passion. Ya tantangannya gimana sih tantangannya? Tantangannya ya paling ada nggak laku atau basi ya tadi kan, karena retur dari oleh-oleh atau kadang retur orang beli online gitu, tiba-tiba COD misalkan, COD anak-anak kecil itu COD yang bayar ibunya nggak mau bayar, akhirnya barang itu kembali dan rusak kan. Nah, itu salah satu tantangannya kayak gitu. Selain itu ya tantangan pesaingan ya. Kalau pesaing saya malah suka dengan adanya pesaing itu. Kayak misalkan orang membuat produk yang sama dengan saya, ya otomatis kan dia harus promosi juga. Orang tergantung pilih mana, milih dia atau milih saya. Yang penting kan kita bikin produk yang bagus. Orang-orang promosi, pesaing, tapi orang-orang yang lain yang pengen beli malah pergi ke toko saya, kadang gitu. Malah senang adanya pesaing itu.
mungkin minta tips dan sarannya sih Mas. Kita kan selaku pelajar juga ketika melihat orang-orang yang sudah berhasil di bidang entrepreneur, kita juga menjadi kepingin. Terkadang yang juga menjadi dilema adalah nggak tahu langkah pertama yang akan kita ambil itu bagaimana. Kalau ingin menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu sebenarnya passion. Jadi kalau kita emang ada tujuan untuk menjadi kaya, untuk menjadi pengusaha, biar duitnya bisa untuk membantu orang, harus ada passion, ada tujuan. Kalau kita cuma tujuannya untuk ya gaya-gayaan, itu jangan jadi entrepreneur. Entrepreneur itu berat di tengah. Awalnya sih semangat mungkin, tapi di tengah perjalanan itu kadang down dan kita buang-buang uang, buang-buang modal. Akhirnya berhenti kan bisnisnya. Nah, saran saya ya itu harus ada tujuan yang jelas. Kita menjadi entrepreneur tujuannya untuk apa? Misalkan untuk membantu orang, untuk menjadi kaya, menjadi investor segala macam, itu harus jelas tujuannya. Kemudian ya jalani aja, kita passionnya di mana. Misalkan passionnya fotografi ya jadi ini aja, buka jasa foto wedding gitu. Ya modalnya nggak perlu banyak-banyak dulu lah. Modal 1 juta itu cukup sebenarnya. Asal ya kameranya pinjam dulu nggak masalah. Misalkan ya. Atau saya dulu juga bikin produksi makanan, ini modalnya juga nggak sampai 1 juta. Dulu beli oven aja, oven tangkring itu kecil, itu 200.000. Beli bahan-bahan 200.000, ngulang-ngulang beberapa kali, itu sebenarnya modalnya kecil aja. Lalu ya jalani aja prosesnya. Setelah jelas tujuannya, jelas produknya, jelas marketnya siapa, ya jalani aja prosesnya. Jalani sesuai passion. Kalau nggak passion di bidang itu ya susah. Harus passionnya masak, ya seneng masak kan, bikin kue, terus bikin jajan itu ya. Atau seneng fotografi, ya bikin foto-foto gitu. Pertama ya gratisin aja, suruh teman foto-foto, bikin portofolio yang bagus. Akhirnya ya nanti akan berkembang sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Kalau sudah berkembang ya jalani, jangan kerja sendiri nanti. Rekrut orang atau tim yang bagus. Misalkan orang yang sesuai dengan kita, passion kita. Misalkan ya fotografi, kita rekrut orang yang emang di bidang fotografi. Kayak kalau saya makanan ya rekrut anak yang lulus SMK Tata Boga gitu. Rekrut buat bantu kita bikin kue. Lalu ya rekrut tim marketing, lalu tim akuntansi, ya itu. Nanti berjalan sendiri semua. Jadi prosesnya ada. Jadi kalau untuk yang pemula, tahap atau langkah awal yang harus dimiliki adalah tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas pertama. Jadi nggak bisa dicoba-coba karena juga hubungannya dengan uang gitu nggih Pak? Iya. Berarti jenengan setuju nggih ada perkataan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita? Saya setuju. Nah, kalau nggak hobi ya kita kuliah di kedokteran tapi kita nggak suka dengan kedokteran, ya akhirnya nggak akan berjalan dengan hati. Jadi banyak nih di lapangan nggak sesuai dengan jurusannya. Banyak. Termasuk saya dulu kuliah di sastra. Kuliah di sastra tapi saya kok kurang suka dengan puisi kayak gitu. Saya sukanya malah di IT dulu. Di IT. Di IT kayak gitu. Tapi saya kok nggak kuliah di IT. Ya, akhirnya ya nggak sesuai dengan jurusannya. Tapi ya kalau disebut buang-buang waktu juga enggak juga sih, karena di sana juga mendapatkan teman, mendapatkan relasi ilmu, gitu, ilmu. Kalau kita ngomongkan perihal peluang nih Mas, jadi kan anak muda saat ini kan juga mungkin kalau mau melihat peluang pasar kan melihat di sosial media. Kalau menurut jenengan peluang terbesar kalau kita ingin menjadi kaya, apakah hanya ada di entrepreneur atau mungkin menjadi seorang pengajar atau mungkin menjadi seorang jadi gini, politik dan sebagainya? Kalau orang siapa sih nggak pengen kaya? Ya, masih pengen kaya nggak? Kaya lahir batin. Ya kaya lahir batin, kaya hati, kaya semua orang pasti pengen kaya. Ya kan ya. Ya peluangnya ya jangan buka revenue stream cuma satu. Ya, misalkan jadi guru tetap ada usaha lain gitu. Misalkan jadi guru ya punya bisnis atau investasi di saham atau di kripto, di reksadana segala macam kayak gitu. Ya itu semua harus dipelajari. Nggak bisa langsung tiba-tiba bisa gitu.
Seperti contohnya tahu Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu juga baru mulai investasi di usia 30 tahun. Dulu sebelumnya beliau karyawan di sana. Jurusannya sama saya, sastra Inggris. Dulu beliau kuliah sastra Inggris, lalu kerja di bank. Mulai investasi itu nyoba-nyoba usia 30 tahun, sampai sekarang dananya sudah triliunan. Nah itu diinvestasi di saham aja, nggak investasi lain-lain. Di saham dulu beli saham kalau nggak salah Java dulu. Saham Java itu ayam, dulu pas harganya anjlok, pas karena virus ayam, beliau mengkoleksi, beli yang banyak itu. Akhirnya waktu itu naik sampai ribuan %, akhirnya beliau kaya. Sampai sekarang fokus di saham, menjadi salah satu orang terkaya di dunia investasi. Ya itu termasuk saham ya. Pertama, yang kedua ya bisnis bukan sama. Bisnis itu sama seperti kita investasi di saham. Kita investasinya di bisnis, beli alat-alat untuk bisnis. Misalkan saya beli oven, beli mixer, itu juga investasi ya. Nah itu kalau bisa ya gak cuma walaupun menjadi dokter kan ya, tetap cari sumber revenue stream yang baru. Dokter kan juga banyak, kayak Dokter Tirta itu jadi influencer. Dapat endorse, dapat AdSense, segala macam kan. Termasuk ya guru kan banyak sekarang yang jadi influencer juga, guru-guru jadi artis malah. Karena memang juga semakin kesini menjadi satu hal yang wajib untuk kita pelajari ya, dunia sosial media. Jadi kan dulu itu berarti belajarnya apakah memang ada pernah mentoring atau mungkin training? Kalau belajar saya malah jarang kayak gitu. Ikut seminar itu pun juga jarang. Itu pun paling cuma diajak teman. Seminar itu pun malah seminar MLM ternyata. Nah, sebenarnya saya belajar itu ya karena tujuan saya itu. Tujuan saya ingin mempelajari apa, fokus di situ. Pelajari dasar-dasarnya, semua ada ilmunya. Di YouTube ada. Di YouTube, di Google, di buku, itu open source semua, bisa diakses dengan mudah. Ya kayak bisnis makanan itu kan kelihatannya rumit, tapi semuanya ilmunya ada di YouTube. Di YouTube bikin makaron, di YouTube ada. Bikin brownies di YouTube, di artikel Google semua ada. Tinggal jalani aja. Termasuk ilmu marketing, semuanya ada di YouTube. Jadi memang kembali ke personal masing-masing ya. Jadi nggak selalu orang yang memang sekolah itu bisa, tapi yang pasti kemauannya tinggi. Ada kemauan tinggi, semua bisa diakses. Oke, begitu teman-teman rekanita pelajaran Kota Batu. Itu sekilas dari banyaknya ilmu yang telah beliau sampaikan. Tadi beliau menjelaskan terkait dengan entrepreneur. Beliau saat ini juga sedang bergelut di dunia bisnis makanan gitu, Vero. Jadi kalau jenengan semua pelajar Kota Batu kalau ingin jalan-jalan ke tempatnya Mas Rifan atau beli di oleh-oleh di Batu ada semua. Beli di oleh juga bisa, atau kalau mungkin sini sekalian belajar. Nah, boleh kan Mas ya? Monggo, silakan. Ini di mana lokasinya Mas? Di Villa Bukit Senggaling. Di Villa Bukit Senggaling. Sini juga ada tokonya. Jadi kalau habis berangkat kuliah, jangan langsung pulang, mampir ke sini dulu belajar bisnis bersama Mas Rifan. Monggo. Mungkin bisa disampaikan closing statement Mas untuk motivasi teman-teman yang sedang melihat. Ya, kalau mau lancar bisnisnya, kalau mau jalan, kalau mau kaya ya kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Kita atur dulu tujuannya apa, untuk apa, pengen jadi pebisnis misalkan. Kalau pengen jadi dokter ya harus jelas juga tujuannya, untuk membantu orang, untuk apa. Semua itu berawal dari tujuan yang jelas. Kalau tujuan kita ngelambiar, nggak jelas, ambigu semua, pada akhirnya juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Jadi segala sesuatu harus didasari dengan tujuan yang jelas. Quotes of the Mas Rifan. Quotes of the day. Quotes of the day. Oh, itulah rekan-rekan sekalian podcast singkat kita. Jangan lupa follow Instagram kita, juga follow Instagramnya Mas Rifan. RPECROZ. RPECROS. Nanti ditulis di bawah sini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita Pelajaran Kota Batu, sekalian komentar kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di podcast-podcast selanjutnya. Sekalian
kalian tulis di situ kira-kira narsum siapa yang akan kita tanya-tanyai lebih dalam lagi terkait dengan inovasi yang akan kita gagas di tahun-tahun ke depan. Oke, itu dari saya. Saya rekan Real bersama dengan Mas Rifan selaku narasumber dalam podcast kali ini. Pamit undur diri. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.